Hai, welcome back again to this channel dan hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di Longman. Sebenarnya sudah ada sih kunci jawabannya, cuma ketika kita mengerjakan dengan kunci jawaban tanpa ada yang menjelaskan atau mengurai, maka kita tidak bisa menggunakan ilmu tersebut dengan pada soal-soal lain. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba untuk memberikan tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal-soal TOEFL dengan cepat dan tepat. So, daripada banyak dalil, kita langsung saja masuk ke soal-soalnya. Ini dia. Oke, jadi ini structure post test atau untuk paper dan ini khusus structure ya di Longman ya. Jadi hari ini kita akan membahas ini. Sekarang kita coba perhatikan. Ini kita kan sudah ada soal di nomor 1. Nah, maka teman-teman, kalau teman-teman itu mau mengerjakan soal seperti ini, hal yang pertama harus teman-teman lakukan itu jangan langsung cari jawabannya. Kenapa? Itu akan membuat pikiran teman-teman itu stres nanti. Gimana caranya? Teman-teman cukup fokus aja dulu pada titik-titiknya. Di mana sih letak dari titik-titiknya? Kenapa harus pada titik-titiknya? Karena gini, kalau titik-titiknya berada di depan, maka kemungkinan terbesar yang hilang hanyalah subjek. Namun kalau misalnya ada di tengah titik-titiknya, maka kemungkinan besar yang hilang adalah kata kerjanya. Tapi kalau misalnya di belakang nih, maka kemungkinan yang hilang adalah objek atau kemungkinan besar komplement. Jadi modelnya seperti ini nih. Jadi ini kan di TOEFL selalu ada yang namanya subjek, ada verb, ada objek atau komplement. Nah, kalau misalnya titik-titiknya ya ada di depan, maka kemungkinan besar itu yang hilang subjeknya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada di belakang kayak gini, maka yang hilang kemungkinan adalah si objek atau komplement. Lalu bagaimana kalau ada di tengah-tengah? Maka kalau di tengah-tengah kemungkinan besar itu adalah kata kerjanya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke soal titik-titiknya ada di mana nih? Ada di depan. Nah, kalau titik-titiknya ada di depan, maka coba teman-teman geser pandangannya ke belakang. Ada koma nggak di belakang? Kalau misalnya ada koma nih di belakang, maka jawabannya pasti conjunction atau enggak preposisi. Tapi kalau misalnya di belakang nggak ada koma, kan di sini dari sini nggak ada koma kan? Maka di situ kemungkinan terbesar jawabannya adalah subjek. Gitu. Namun kalau misalnya subjek yang hilang, teman-teman wajib hati-hati. Kenapa? Karena biasanya tidak hanya subjek aja yang hilang, tapi juga kata kerjanya. Maka hal yang pertama harus teman-teman lakukan di sini adalah cek dulu apakah soal ini sudah ada kata kerjanya. Oh, ternyata ada. Mana? Range. Range ini sebuah kata kerja. Maka jelaslah bahwa yang hilang di sini adalah subjek. Oke, fix ya. Nah, sekarang ada aturan seperti ini nih di dalam TOEFL. Sebuah soal itu pasti hanya memiliki satu kata kerja. Pasti itu. Boleh teman-teman menambahkan satu lagi kata kerja asli, dengan catatan teman-teman juga wajib menambahkan satu conjunction. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan kata kerja, wajib tambahkan conjunction. Atau sebaliknya, kalau teman-teman mau menambahkan conjunction terhadap sebuah soal, maka pastikan di dalam soal tersebut ada dua kata kerja. Artinya, kalau misalnya soal ini memiliki hanya satu kata kerja saja, bolehkah kita menambahkan sebuah conjunction? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena conjunction boleh ditambahkan jika ada dua kata kerja. Sementara soal nomor 1 ini, itu tidak ada kata kerja dengan jumlah 2. Adanya cuma 1. Yang mana? Range. Maka pertanyaannya, yang manakah opsi dari A, B, C, D yang akan salah duluan? Jawabannya adalah si Bravo nih. Bravo salah duluan. Kenapa? Karena di Bravo ada yang namanya conjunction. Sementara soalnya cuma memiliki satu kata kerja. Kalau soal hanya memiliki satu kata kerja, maka kita tidak butuh yang namanya conjunction. Begitupun juga dengan Charlie. Charlie juga akan gugur. Kenapa? Karena di situ ada that yang juga merupakan sebuah conjunction. Maka Bravo, Charlie gugur. Sekali lagi, kalau teman-teman mau menambahkan conjunction, teman-teman wajib menambahkan kata kerja. Maka tersisalah alpha dan delta. Nah, kalau misalnya di delta, coba teman-teman perhatikan di sini ada that plus ada kata kerjanya. Harusnya aman-aman aja kan? Nah, tapi masalahnya are itu merupakan sebuah kata kerja yang tidak punya objek, tapi dia wajib selalu bersama dengan komplement. Sehingga setelah are ini wajib ada yang namanya noun,
Wajib ada namanya adjektif, wajib ada yang namanya adverb. Sementara kalau kita satukan yang delta ini ke nomor 1, maka hasilnya canaries that are ranged. R-nya malah ketemu dengan kata kerja. Sehingga itu tidak diperbolehkan dan menyebabkan delta salah. Jawabannya mana? Alfa. Kayak gitu. Jadi gampang kan kalau mau menganalisa kayak gitu teman-teman. Oke, itu yang pertama. Lalu bagaimana nih dengan soal-soal yang ada di nomor 2 nih? Kita perhatikan nih soal di nomor 2. Di sini coba teman-teman perhatikan titik-titiknya. Dia ada di mana nih? Oh, ternyata ada di tengah-tengah nih. Maka kalau titik-titiknya ada di tengah-tengah seperti ini, nah maka kemungkinan terbesar itu adalah kata kerja. Maka cara mengerjakan soal dengan titik-titik berada di tengah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah cek apakah soal tersebut sudah memiliki kata kerja asli atau tidak tuh. Untuk materi kata kerja asli atau palsu, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, ada tuh ya. Nah, terus di sini teman-teman kita cek nih, di soal nomor 2 ada kata kerja nggak? Oh, ada. Mana? Obtain. Tapi teman-teman, obtain itu didahului oleh preposisi to. Yang mana semua kata kerja yang didahului itu namanya to infinitive. Dan to infinitive itu disebut kata kerja palsu. Artinya di dalam soal nomor 2 ini belum ada kata kerjanya. Sehingga tugas kita adalah mencari sebuah kata kerja. Dilihat kalau di ABC, di A ini ada are trap, kata kerja. Yang B ada trap, kata kerja. Yang Charlie juga ada kata kerja nih, are trap. Yang Delta juga ada kata kerja. Artinya opsi A, B, C, D semuanya memiliki kata kerja. Maka kalau ada soal seperti ini, maka dia tidak hanya mempermasalahkan kata kerja, tapi dia mempermasalahkan apa sih yang boleh bersamaan dengan kata kerja. Dalam hal ini tentunya jawabannya adalah si adverb. Tapi sayangnya A, B, C, D semuanya ada adverb generally. Maka apa yang bermasalah? Yang bermasalah kemungkinan penyusunannya. Sekarang coba perhatikan di sini nih teman-teman. Teman-teman coba cek setelah titik-titik muncul kata insect. Nah, insect ini merupakan sebuah objek. Sekarang pertanyaan saya, kata kerja apakah yang selalu punya objek tuh? Jawabannya kata kerja yang aktif. Maka dengan sendirinya semua opsi dengan kata kerja yang pasif, ciri-ciri kalimat pasif itu biasanya ada be plus verb 3. Nah, itu pasif. Semua kalimat pasif ini tidak pernah punya objek. Tidak pernah tuh. Makanya alfa akan langsung gugur karena dia kalimat pasif. Dan Charlie juga akan gugur karena dia juga kalimat pasif. Tersisalah Bravo dan Delta. Sekarang pertanyaannya nih. Bravo atau Delta nih jawabannya? Nah, yang Bravo itu trap generally. Kalau Delta generally trap. Apakah boleh adverb muncul setelah kata kerja ataukah adverb muncul sebelum kata kerja? Kedua-duanya boleh. Gimana? Apakah ada 2 jawaban? Iya, ada 2 jawaban, tapi ada satu yang paling tepat. Yang mana? Yang Delta. Jawabannya kenapa? Kenapa Delta? Kenapa Bravo salah? Karena gini, generally itu teman-teman boleh meletakkan di belakang kata kerja asalkan setelah kata kerjanya tidak ada kata apa-apa lagi. Misalnya kayak gini, I count it generally. I count it, saya menghitungnya secara generally. Boleh banget. Asal tidak ada kata-kata lain setelahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kata-kata lain setelah kata kerjanya, maka teman-teman tidak boleh meletakkan adverb di situ. Contoh nih, misalnya I eat, misalnya I eat slowly rice. Salah. Harusnya I slowly eat rice atau I eat rice slowly. Jadi adverbnya letakkan di paling belakang. Itu baru boleh. Maka kalau misal kita ambil yang Bravo, trap generally insect. Maka di belakang kata generally masih ada kata benda dan lainnya. Itu yang membuatnya kurang tepat. Saya tidak bilang salah, itu hanya kurang tepat aja. Gitu ya, maka dengan sendirinya Bravo di sini akan gugur. Yang mana jawabannya? Delta. Jadi carnivorous plant generally trap. Gitu teman-teman. Bisa ya, kayak gitu ya. Jadi itu untuk jawaban nomor 2. Terus selanjutnya cek di nomor 3. Nah, di nomor 3 nih lihat nih.
titik-titiknya ada di belakang. Apakah kita harus baca dari depan? Tidak, teman-teman, itu tidak harus membaca dari depan. Kenapa? Karena penyakitnya ada di belakang, jadi nggak perlu baca di depan. Ini sama aja kayak tangan kita sakit. Apakah kita harus menganalisa semua badan? Tidak. Kalau cuma ngecek aja nggak masalah. Kalau cuma mau menganalisa semuanya, jangan. Buang-buang waktu. Jadi fokus aja pada tangan kita yang sakit ini. Maka cek, titik-titiknya berada di belakang. Di belakang mana? Di belakang preposisi in. In itu, teman-teman, merupakan sebuah preposisi. Dan ini prinsipnya. Semua preposisi pasti diikuti oleh noun. Jadi, prep itu selalu diikuti oleh noun. Terserah nounnya itu ada, apakah itu noun clause atau noun biasa, noun phrase atau bentuk gerund. Karena gerund itu sebenarnya dia noun cuma terbentuk dari kata kerja. Gitu ya. Pokoknya yang penting setelah preposisi wajib ada noun dalam bentuk apapun ya. Maka sekarang pertanyaannya, kalau setelah preposisi itu wajib diisi oleh kata benda, maka semua opsi yang bukan kata benda akan langsung gugur. Mana yang gugur duluan? Yang gugur duluan adalah bravo. Pertanyaannya, kenapa gugur gitu? Lihat, di bravo ada is. Is itu adalah kata kerja. Kalau sebuah kata bersama dengan kata kerja, maka itu namanya kalimat. Dan kalimat itu bukanlah sebuah kata benda. Itu yang gugur pertama. Fix ya. Karena kita cuma butuh sebuah kata benda, bukan kata kerja, bukan kalimat. Begitupun juga dengan delta. Delta juga akan gugur. Kenapa? Ada is nih. Jadi kita butuh noun nih. Tapi kita malah ditawari sebuah kalimat. Benar apa enggak? Ya enggak jawabannya. Maka yang mana? Sisa Alpha dan Charlie. Tapi coba perhatikan. Di Charlie, teman-teman ketemu dengan kata distributif yang merupakan sebuah kata kerja, entah itu palsu atau asli, bodo amat gitu kan. Tapi yang jelas Charlie itu juga akan salah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kriteria. Maka Charlie salah dan jawabannya Alpha. Nah, kenapa yang Alpha? Lihat. Di sini a vertical distribution of power. A vertical distribution itu merupakan sebuah noun phrase. Ketika teman-teman tambahkan of di belakangnya, ini yang kita sebut dengan complex noun phrase. Materinya ada di kelas reguler dan cukup banyak. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam, ke kelas reguler aja. Tapi belum buka sih. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah si Alpha. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi di nomor 3. Ada kata kerjanya nggak sih di nomor 3? Ada. Mana? Result. Result ini kata kerja, teman-teman. Mana subjeknya? Type. Jadi type. Karena type-nya tunggal, makanya resultnya ditambahkan SIS. Aman ya? Berarti jawabannya Alpha. Sip. Bisa kayak gini ya. Next one. Aduh. Nomor selanjutnya nih, nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, sekarang titik-titik ini berada di tengah-tengah nih. Maka kalau titik-titiknya berada di tengah-tengah lagi, yang harus teman-teman lakukan adalah hitung jumlah kata kerjanya. Pastikan soal tersebut punya kata kerja. Ada nggak kata kerjanya? Oh, ada. Mana? Yang pertama di sini adalah has. Yang kedua juga has di sini. Kalau sebuah kalimat memiliki 2 kata kerja, maka teman-teman wajib menambahkan conjunction. Pertanyaannya, di soal ini apakah ada conjunction? Ada. Mana? But. Nah, kalau but-nya sudah ada, berarti kalimat ini sudah benar-benar sempurna. Lihat, di titik-titiknya di sini, sebelum titik-titiknya di sini ada koma. Berarti antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya biasanya sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan kalau teman-teman perhatikan, titik-titiknya muncul sebelum kata kerja. Maka kalau titik-titiknya muncul sebelum kata kerja, berarti yang hilang adalah subjek. Atau kalau bukan subjek, berarti bagian dari subjek yang kita sebut dengan subjek komplement. Jadi ada subjek komplement, subjek komplement gitu ya. Apa saja subjek komplement? Bisa saja itu berisi adjective clause, bisa saja dia berisi apositif, bisa saja dia berisi komponen of complex noun phrase, apalagi itu ya. Pokoknya yang itu aja sah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Berarti nih yang hilang antara subjek dan
bagian dari subjek karena kata kerjanya sudah utuh kan. Maka sekarang teman-teman, kalau teman-teman di sini lagi mencari subjek, maka semua opsi yang tidak memenuhi standar subjek atau yang bukan subjek akan gugur. Yang mana tuh? Charlie gugur duluan. Kenapa? Karena di Charlie kita memiliki satu kata kerja, ini kalimat. Sementara soal sudah memiliki dua kata kerja, satu conjunction. Sudah sempurna. Tak perlu ditambahkan kata kerja lagi. Fix ya. Sekarang yang kedua. Di sini juga yang akan gugur adalah kata it's. Kenapa? It's itu merupakan adjektif. Adjektif tidak bisa dijadikan sebuah subjek. Kayak gitu teman-teman. Maka di sini Bravo gugur. Lalu bagaimana dengan alpha? Alpha itu there. Kan ada tuh subjek kayak gini. There is a book. There are a book. Gitu kan. Nah, there ini sebenarnya teman-teman bukanlah sebuah subjek. Tapi dia merupakan sebuah adverb yang dibalik dengan cara inversi. Jadi nanti ada materi yang namanya inversi. Kalimat yang tersusun terbalik. Nah, itu namanya inversi. Sehingga boleh saja sebenarnya kita pasang there di situ, tapi setelah there lihat has. Kalau setelah has wajib kata benda yang tunggal. Yang mana? Ada kata benda tunggal nggak? Oh, nggak ada. Di sini has 29. 29 itu berarti kan jamak. Berarti tidak boleh there has 29. Tapi harusnya there have 29. Kayak gitu teman-teman. Maka di sini juga akan gugur. Yang mana yang akan menjadi jawaban? Yang akan menjadi jawaban di sini adalah si delta. Leap years. Leap years itu nanti akan menjadi yang kita sebut dengan apositif. Apositif yang diletakkan di depan dan it ini menjadi subjeknya. Jadi di sini namanya apositif. Ini subjek. Contohnya kayak gini. Misalnya Soekarno, the President of Indonesia, Nah, the President of Indonesia itu namanya apositif. Nah, apositif ini ada 3 tempatnya. 1 ada di antara subjek dan verb, biasanya dipisah oleh 2 koma, gitu kan. Yang kedua, jadi yang pertama nih ada di antara subjek. Ini subjek, koma, di sini baru apositif nih. Baru ini adalah verb. Itu yang pertama. Yang kedua, posisinya dia itu ada sebelum subjek. Jadi dia apositif dulu, koma, baru subjek. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. The President of Indonesia, koma, gitu kan. The President of Indonesia, koma, siapa tuh? Soeharto misalnya. Soeharto is very handsome. Kayak gitu teman-teman. Boleh dipisah 1 koma aja. Atau yang ketiga, dia itu boleh terletak di belakang kalimat itu. Dia juga dipisah dengan 1 koma. Contohnya subjek plus verb plus objek nih misalnya, baru itu ada apositif di sini. Ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman jarang ketemu, tapi ada. Contohnya kayak gini. Contohnya misalnya I buy a good book, blue one. Kayak gitu, blue one. Nah, jadi kata blue one itu nanti menjadi apositif atau keterangan tambahan bagi si objek itu sendiri. Kayak gitu, teman-teman ya. Maka di sini jawabannya adalah si delta. Oke, bisa ya. Selanjutnya nih, cek di nomor 5. Nah, perhatikan nih di nomor 5. Titik-titiknya selalu sama aja gitu. Sisi-sisi titik-titiknya ada di tengah-tengah. Maka kalau titik-titiknya berada di tengah, yang harus teman-teman lakukan di sini adalah cek apakah soal ini sudah memiliki kata kerja. Oh, ada nih. Mana nih? Suggest. Ini kata kerja yang pertama nih. Ada lagi nggak? Oh, ternyata di sini ada yang namanya conjunction that. Ingat prinsipnya. Kalau sebuah kalimat sudah ada 1 conjunction, maka pasti kata kerjanya ada 2. Yang pertama sudah ada suggest, yang kedua ada kata maybe. Berarti kalimat ini tidak bermasalah dengan yang namanya kata kerja. Artinya kata kerjanya udah ada 2, terus conjunction-nya ada 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan sudah komplit. Tapi cek, lihat ABCD. Teman-teman dipaksa lagi untuk memilih 1 lagi kata kerja. Nah, terus kalau misalnya kita dipaksa kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada 2. Yang pertama, teman-teman carilah kata kerja palsu.
Jadi teman-teman cari kata kerja palsu. Apa sih kata kerja palsu itu? Kata kerja palsu itu adalah sebuah kata kerja yang dialihfungsikan sebagai adjektif atau sebagai adverb dengan proses reducing, omitting, ataupun abridgment. Kayak gitu ya. Materinya ada di video sebelumnya. Cek aja, ada di situ pokoknya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi opsi pertama cari kata kerja palsu. Yang kedua, teman-teman boleh menambahkan satu lagi kata kerja asli dengan catatan teman-teman juga wajib tambahkan sebuah conjunction. Jadi opsinya untuk ini yang pertama cari verb palsu. Verb palsu ya. Verb palsu. Biasanya verb palsu ini berbentuk yang pertama verb ing, atau yang kedua verb 3, atau yang ketiga dia berbentuk to infinitive. Nah, itu verb palsu ya. Itu yang pertama. Opsi kedua dari jawaban ini, maka teman-teman juga boleh saja menambahkan sebuah conjunction plus kata kerja. Kata kerja bentuk pertama atau kedua terserah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan atau mau memilih kata kerja lagi, maka wajib bersama dengan conjunctionnya. Atau kalau enggak, cari aja verb 3 atau verb ing kayak gitu. Maka dari sini teman-teman cek, kalau misalnya soal ini sudah memiliki 2 kata kerja plus 1 conjunction, apakah mereka membutuhkan 1 kata kerja asli lagi? Jawabannya tidak. Soal ini sudah fix lengkap, maka semua opsi yang memiliki kata kerja asli akan gugur yang tidak bersama conjunction. Ini gugur. Jadi ini gugur duluan nih. Alfa gugur duluan. Kenapa? Karena di alfa ada kata kerja asli, sementara tidak ada conjunction di opsi alfa. Alfa gugur duluan. Bagaimana dengan yang bravo? Bravo juga gugur. Kenapa? Involve itu verb 1. Verb 1 atau semua verb 1 itu pasti asli. Makanya bravo juga akan gugur di sini nih. Tersisalah Charlie dan Delta. Nah, cek nih, di Delta ada kata kerja plus ada conjunction. Harusnya ini sudah masuk nih. Tapi masalahnya dia menggunakan conjunction which. Yang mana conjunction which ini merupakan conjunction milik adjective clause. Ini materinya ada di kelas reguler. Insya Allah nanti saya buatin lah materinya. Nah, karena dia conjunction milik adjective clause, harusnya which ini menggantikan they. Harusnya they ini nggak ada. Jadi which involve itu baru benar tuh. Tapi karena di sini masih ada subject they, makanya Delta juga salah. Yang mana jawabannya? Charlie. Loh kok bisa Charlie? Nah, ini yang kita sebut dengan verb palsu. Verb palsu itu sebenarnya hasil reducing dari verb asli. Artinya kayak gini. Verb palsu itu adalah sebuah verb asli yang dialihfungsikan menjadi adjektif atau adverb dengan cara reducing atau abridgment. Kayak gitu ya. Intinya dengan cara elipsis lah kayak gitu. Sip ya? Jadi kayak gitu. Jadi nomor 5 jawabannya si Charlie. Oke, next. Nomor 6. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman kirim di kolom komentar. Oke, di nomor 6 nih. Lihat nih. Ada titik-titik di depan. Maka teman-teman jangan baca jawaban sampai ke belakang. Kenapa? Nggak guna. Gunanya apa kalau baca ke belakang? Gunanya teman-teman tahu bahwa itu soal. Yang kedua, teman-teman nggak habisan waktu. Jadi gimana? Kalau ada titik-titik di depan, maka teman-teman geser pandangannya ke belakang. Ada koma apa enggak tuh? Oh ada, mana komanya? Ini nih. Setelah kata hemisphere, itu adalah koma adverb. Apa itu koma adverb? Koma adverb itu adalah koma yang tercipta atau yang dipicu oleh adanya adverb di depan. Apa sih pemicu adverb? Pemicu adverb itu ada 2. Yang pertama, pemicu adverb ya. Pemicu adverb ada 2. Yang pertama adalah preposisi, yang kedua adalah conjunction. Tentunya ini conjunction adverbial clause gitu teman-teman. Nah, maka kalau ada titik-titik di depan dan di belakang ada koma, maka jawabannya pasti 2. Yang pertama preposisi, yang kedua conjunction. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan apakah preposisi atau conjunction nih? Maka kayak gini, kalau sebelum koma ada kata kerja, maka jawabannya adalah conjunction. Tapi jika sebelum koma, maksudnya di antara area sini nih, di area sini nih, nah di area sini nih tidak ada kata kerja satupun,
maka jawabannya pasti preposisi. Percayalah pada saya, gitu teman-teman ya. Sekarang cek, di depan koma ada kata kerja nggak? Oh ada, mana spin. Spin ini merupakan sebuah kata kerja. Maka jawabannya pastilah conjunction. Pertanyaannya adalah, teman-teman tahu nggak yang mana nih yang conjunction yang ada di ABCD? Maka di sini sebenarnya teman-teman diuji apakah teman-teman tahu nih tipe-tipe conjunction itu seperti apa. Karena conjunction itu ada 3. Yang pertama ada conjunction adjective clause, ada conjunction noun clause, ada juga conjunction yang adverbial clause. Dan yang memicu koma adverb yang ada di sini nih, itu adalah conjunction milik adverbial clause. Pertanyaan saya adalah, ABCD yang mana yang merupakan conjunction adverbial clause? Oke, anggaplah kita nggak tahu gitu kan. Maka kita pakai eliminasi dulu. Yang pasti salah di sini adalah si bravo. Kenapa? Karena because of ini adalah preposisi. Dan preposisi itu tidak boleh diikuti oleh verb. Tidak boleh ini. Jadi preposisi itu hanya boleh diikuti oleh kata benda. Seperti saya bilang di konsep sebelumnya, semua preposisi pasti diikuti kata benda atau familinya kata benda. Entah itu noun, noun phrase, noun clause, atau gerund. Nah, itu boleh saja gitu ya. Yang pertama itu yang gugur. Yang kedua yang akan gugur adalah kata that. Kenapa? Karena that ini adalah conjunction miliknya noun clause dan miliknya adjective clause. Conjunction milik noun clause ataupun adjective clause itu tidak bisa memicu yang namanya koma apositif yang ada di sini nih. Jadi tidak bisa memicu koma apositif yang ada di sini. Satu-satunya yang bisa memicu adalah conjunction adverbial clause. Nah, di sini teman-teman, alpha dan Charlie itu sama-sama conjunction adverbial clause. Nah, maka teman-teman harus jeli nih di sini. Yang manakah yang akan jadi jawaban? Jawabannya adalah si Charlie. Pertanyaannya kenapa? Karena however, walaupun dia itu merupakan conjunction milik adverbial clause, tapi however tidak boleh muncul di awal kalimat. However ini hanya muncul di pertengahan kalimat saja. Contoh nih, misalnya I am good. However, anggaplah however I am, kok susah ya kalau buat soal. However I am stingy misalnya. Saya baik akan tetapi saya pelit gitu. Nah, kalau although itu boleh di tengah, boleh di belakang. Contohnya, I am good although I am stingy. Atau di depan, although I am stingy, I am good. Gitu. Tapi however nggak bisa. However I am stingy, I am good. Itu nggak bisa. Gitu teman-teman. Oke. Jadi, itu aja untuk pembahasan soal hari ini. Kita lanjut mungkin besok, mungkin nanti malam. Kayak gitu ya. Atau nantilah pokoknya. Ya pokoknya kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan ini, mohon di like. Aduh, ngeri banget. Dan di subscribe. Oke, see you. Bye-bye.